transportasi publik adalah hemat energi. Tidak membebani APBN tentunya. Karena mengangkut banyak orang dan sebagainya. Kemudian bagaimana perbandingan soal konsumsi energi antara moda, pengaruhnya. Karena ini kan kita harapkan bahwa supaya menggunakan transportasi publik tetapi tidak berdampak pada lingkungan dan terhadap emisi karbon yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan, kan itu yang kita ini. Karena transportasi publik pasti akan mengurangi itu. Kemudian bagaimana soal dari yang kedua bahwa ramah lingkungan, kemudian tadi saya bilang hemat energi dan mampu mengangkut dalam jumlah besar dalam satuan waktu, dan yang ketiga soal tingkat keselamatan. Kita lihat di tabel dari perbandingan bagaimana terhadap pengaruh biaya pollution charge terhadap misalnya soal sulfur untuk misalnya angkutan jalan, itu pengaruhnya sangat besar sekali terhadap kendaraan pribadi dan sebagainya. Dari sisi hasil riset di Swedia pada tahun 2007 bahwa jalan raya atau pengaruh transportasi jalan menempati urutan menyumbang emisi O2 terbesar 71%. Kemudian diikuti oleh pelayaran 15% dan penerbangan 12%. Sedangkan kereta api kecil sekali pengaruhnya terhadap emisi udara. Oleh karena itu, tentu sebagai kesimpulan akhir dari apa yang saya uraikan di atas, bahwa pentingnya adanya pertumbuhan ekonomi di mana akan meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan kendaraan pribadi, ini dampaknya. Tetapi juga meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi. Dan meningkatkan polusi. Itu dampaknya. Dan pada akhirnya membebani APBN. Dengan penggunaan transportasi massal akan lebih mengefisienkan BBM. Dan polusi tentunya berkurang. Ramah lingkungan, hemat energi, dan pada akhirnya meringankan APBN. Jadi itu kesimpulan akhir yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lawrence Bangdama, Ketua Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional. Potongannya udah cocok jadi Menteri Perhubungan. Tapi harus berjuang dulu, ada syaratnya. Pak Hatta harus jadi Wakil Presiden. Selamat berjuang lah buat Pak Lawrence kalau begitu. Sebelah Pak Lawrence, ini yang tuan rumahnya. Tuan rumah, di sini sudah hadir juga Bapak Dr. Triarko Nurlambang, dosen FMIPA UI dan Deputi Pengembangan RCCC UI. Pak Triarko, walaupun tuan rumah, tapi saya tidak memberikan waktu lebih dari 10 menit juga untuk Bapak. Silakan. Silakan Pak Triarko. Dosen ya. Sama korlap. Karena logikanya gini Pak, BBM yang disubsidi itu asal usul uangnya dari mana Pak? Rakyat juga kan dapat pajak dan jadi saya memikirkan kok ada double. Baik, saya coba kurang dari 10 menit ya, waktu sudah berkurang. Saya bicara dari perspektif yang agak berbeda dari dari sisi bukan hanya fiskal ataupun makroekonomi, tetapi saya coba kaitkan juga dari sisi perubahan iklim dan juga pembangunan di satu daerah, khususnya saya coba ambil contohnya di Jakarta. Jadi betul Pak Lawrence dan juga saya yakin yang di ruangan ini juga tahu bahwa kita bicara apapun pembangunan yang ada itu tidak bisa berdiri sendiri Pak, tidak bisa pragmatis berpikir linier, tapi harus berpikir non linier karena dua-duanya itu tidak bisa dilepaskan, saling terkait satu sama lainnya. Jadi ini satu contoh saja, mohon maaf agak kecil, menggambarkan kalau satu industri ditingkatkan tetapi tidak dipikirkan apa resiko dan juga apa yang menjadi dampaknya, memang tidak akan bisa kita lihat itu semua sebagai satu kesatuan yang sistemik. Oleh karena itu ini sengaja saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa tidak bisa hanya membahas itu tanpa melihat apa resiko yang kemudian ditimbulkan seperti yang disampaikan oleh Pak Lawrence. Nah tadi juga disampaikan bukan 2007 Pak, 2011 mohon maaf datanya.
Jadi memang emisi gas rumah kaca itu per sektor transportasi hanya 13,1% Pak, ketimbang energi yang paling besar yaitu 25,9%, dan juga ada sektor yang lain. Tetapi kalau kita lihat transportasi sendiri 71% dari yang on road Pak, yang on road. Pesawat 22,2%, perhubungan laut 15,3%, kereta api hanya 0,6%. Dan ini juga bisa jadi pilihan Pak, alternatifnya yang mana kalau mau konsentrasi di pengurangan emisi. Dan jangan lupa bahwa pemerintah RI sudah komit dengan pernyataan presiden kita 26% kalau dibantu, kalau tidak dibantu, kalau tidak dibantu 26%, kalau dibantu 4%-an. Dan itu sebentar lagi, rasanya tidak tercapai. Nah ini gambaran yang lebih gamblang lagi dari on road tadi. Yang di on road sendiri ada bis dan ada juga mobil pribadi serta ada motor. Kita lihat memang di sini kalau diakumulasikan tahun 2030 kita akan mencapai hasil sampai 160 million ton di dunia untuk siapa yang menghasilkan emisi dari on roadnya sendiri. Cukup besar. Nah, apa sih implikasinya terhadap angka-angka itu dan situasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita hidup di kota, kira-kira ini memberikan ilustrasi di downtown atau di pusat kota yang banyak sekali tempat-tempat yang sudah built up area dengan perilaku dari komponen-komponen cuaca sendiri menunjukkan kalau kita hidup di kota sekarang kayak seperti Jakarta itu kira-kira kalau diilustrasikan sini 33 derajat rata-rata Celcius, 33 derajat Celcius. Bandingkan dengan kalau di daerah pedesaan, katakanlah Depok ini daerah suburban residensial 30. Padahal kalau kita bicara perubahan iklim, konteksnya selisih 2 derajat saja itu menjadi satu faktor yang signifikan bagi resiko yang tadi Bapak sampaikan. Sebagai catatan Pak Irfan, laporan juga rekan kami dari RCC UI untuk bidang kesehatan sebenarnya sudah melakukan penelitian kos yang ditimbulkan oleh resiko kesehatan terhadap emisi. 80% disumbangkan dari polusi udara dan kosnya adalah 38 triliun. Selesai tahun lalu ya risetnya. Sementara APBN kesehatan kita hanya 20 triliun Pak. Nah itu nggak tahu gimana ngatasinya. Nah ini juga menarik kalau kita lihat agak detail, ternyata pilihan-pilihan terhadap produk pun berpengaruh Pak. Tidak hanya dari jenis moda transportasinya, tetapi juga warna pun berpengaruh. Warna gelap dan warna terang kalau kita lihat matahari itu menimbulkan satu refleks dari cahaya yang berbeda. Bapak silakan jalan di Kuningan, di gedung-gedung yang berhadapan kaca, kemudian ada satu lot yang masih terbuka halaman. Begitu Bapak lewat dari gedung yang berhadapan kaca, panas Pak. Tapi begitu lewat di kapling yang kosong, tanah, adem. Beda sekali, saya pernah rasakan itu jam 9, jam 10 pada saat cerah. Jadi itu dampak yang sangat bisa dirasakan. Dan kosnya berapa sih kalau kita coba internalisasikan? Kalau kita coba internalisasikan sebagai kos pembangunan, kalau tadi 1,4 mungkin itu yang belum pernah dihitung Pak. Berapa ongkos kalau kita panas belakang AC-nya tuh harus berapa derajat sekarang di gedung? Nggak mungkin 26 derajat sebagai standar internasional dipakai di Jakarta. Pasti sudah di atas, pasti di bawah 20 kebanyakan pasangnya. Energinya kan banyak, yang dirilis freonnya juga banyak. Resikonya kita akan beli banyak AC, di mana-mana pakai AC, nggak mungkin pakai AC. Kalau cuaca ekstrim di min dan max-nya antara di dalam gedung dengan luar gedung tinggi, ya tentu tubuh akan berpengaruh besar untuk menyesuaikannya. Iya Pak, jadi banyak kroken dan lain-lain, ongkosnya berapa Pak kalau dihitung banyak. Makanya jadi 38 triliun mungkin itu diantaranya. Baik, jadi pave-nya sendiri juga antara semen dengan aspal juga berpengaruh ternyata. Apalagi gedung yang di atasnya itu pakai rooftopnya gelap dan terang juga berpengaruh. Jadi bahan-bahan itu berpengaruh semua. Nah ini adalah ilustrasi yang sederhana supaya kita semuanya bisa sama-sama paham, tidak sesuatu yang kompleks, kita lakukan itu sehari-hari. Kita lihat di sini ternyata di Jakarta pun sudah timbul yang namanya urban heat island. Nanti saya bisa kasih gambaran hasil penelitian dari puslit kami yang lain di UI menunjukkan heat island itu ternyata banyak di selatan dan tersebar ke timur Pak. Nanti kenapa bisa saya lihat perlihatkan di sini. Jadi bayangkan kalau Jakarta tidak hijau, semuanya ingin membangun gedung, berlomba-lomba demi ekonomi. Ya ini harus ada makanya pemikiran sustainable development. Harus seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Disitulah sebenarnya peran climate change. Saya tidak akan banyak uraikan ini.
kelompok kecil juga, tapi ada gambaran bahwa tidak bisa lepas itu semua dari gaya hidup kita sendiri. Nah ini kalau begitu apa pilihan yang kita harus lakukan sebagai solusi? Ada satu survei yang dilakukan, tapi ini di Eropa, juga saya rasakan di Indonesia bersama, sebagian besar mengatakan pemerintah yang harus bertindak. Sebagian besar mengatakan itu. Padahal pilihan terhadap otomotif ataupun yang lain-lain itu sama sekali tidak hanya pemerintah, masyarakat sendiri juga. Nah nanti saya rumus mengenai ketiga aktornya. Nah ini contoh bagaimana OECD pun akhirnya bergerak untuk membuat satu kebijakan yang namanya Clean Transportation System. Kenapa? Karena emisi mahal ternyata. Apalagi kalau kita pakai sebagai carbon trading, ukurannya mahal sekali. Kita aja tidak pernah memikirkan itu. Jadi kebijakan sendiri untuk intervensi situasi ini yang berkembang. Kalau kita lihat dari pemerintah, ini gambaran yang sederhana, bisa dengan instrumen harga intervensinya atau kita intervensi para pelakunya atau aktornya untuk mengurangi emisi tadi. Nah ini ada contohnya kalau instrumen harga bisa dengan pajak karbon, cap net, membatasi perdagangan. Kemudian kalau langsung kepada aktornya, di sini ada Bu Eka dari Ibu Eka dari pengusaha transportasi, itu juga bisa menjadi bagian yang menjadi sasaran untuk mengurangi emisi. Rumusnya sederhana sebetulnya atau modelnya sederhana dari yang tadi digabungkan linear dengan non linear. Kita bisa lihat total emisi itu sama dengan carbon intensity dikali dengan energy intensity dan dikali dengan demand. Nah masing-masing dari tiga ini aktornya beda-beda. Untuk yang carbon intensity itu kaitannya dengan fuel producers. Kapan kita bisa mengalihkan dari BBM menjadi elektrik? Mobil-mobil atau kendaraan atau apa saja yang membutuhkan kegiatan motor, itu bahan bakarnya dari elektrik. Kapan? Contohnya saja di Amerika beberapa tahun atau dekade yang lalu sudah menunjukkan kegagalan elektrik. Kenapa? Karena ada keputusan-keputusan yang bernuansa politik. Tentu mereka yang punya BBM nggak mau rugi, jadi persaingan itu sampai ke DPR. Contoh Pak, gagal Pak mobil listrik di Amerika karena mereka yang punya BBM nggak mau kalah Pak, dan seterusnya. Nah kemudian aktor yang bisa mengelola energy intensity-nya itu car manufacturers. Mobil-mobil hibrid sekarang masih mahal. Tapi sebenarnya itu jawabannya, daripada cost-nya tadi 38 triliun sementara cash hanya 20 triliun, itu nggak pernah terinternalisasi cost itu ke dalam. Jadi pembangunan hanya dilihat secara pragmatis dalam satu sisi saja, sisi grow-nya, grow economic indicators. Nah, sementara sisi satu lagi adalah demand. Lah kalau kita sendiri punya gaya hidup yang bisa membatasi diri mengkonsumsi untuk yang beresiko pada emisi, tentu juga para manufacturers ataupun fuel itu juga tidak akan menghasilkan yang banyak. Tergantung kita sendiri. Saya salah satu anggota dari World Consumption Sustainability Pak, dan salah satu anggotanya saya di Indonesia. Itu yang berupaya untuk menggarapnya dari sisi demand. Oke, ini pertanyaannya kemudian Jakarta. Jakarta bagaimana kalau kita lihat sebagai kasus? Ini adalah hasil dari penelitian kami di UI melalui satu Puslit Geografi Terapan. Kita lihat sekarang dibandingkan tahun 2001, tahun 2013, ini mohon maaf Bapak mungkin nggak kelihatan ya, tapi saya bisa gambarkan bahwa Jakarta semakin panas, terutama di daerah selatan dan timur. Pertanyaannya, selatan kan banyak hijaunya, ya itu dulu, itu cerita dulu. Sekarang lebih banyak, lihat saja di sekitar sini Depok. Gedungnya banyak sekali Pak, dan juga tidak hanya dilihat sebagai satu gedung, kalau itu diakumulasikan banyak sekali. Kemudian ini ada tadi sudah disampaikan oleh Bapak, betul transportasi itu 57% sumbangannya, electricity 35% ini di Jakarta, sementara target Jakarta sendiri 30% untuk mengurangi emisi tahun 2030. Nah, kebijakan dalam RPJMD Jakarta sendiri mungkin Pak Tanto bisa lebih banyak cerita. Memang arahnya ke public transportation. Baik, mohon bisa dipersingkat Pak Triarto. Ya ini terakhir Pak kesimpulannya yang lebih terbuka untuk didiskusikan. Jadi dari tiga hal tadi, tiga hal besar tadi kelihatannya memang pertanyaan pertamanya adalah bagaimana kita mendesain kota kita sendiri agar origin and destination,
transportasi mau kemana-kemana, secara struktur, sistemik, dan juga dari sisi kontennya itu juga bisa menjadi upaya untuk mengelolanya. Kemudian juga bagaimana dari segi manufakturnya, manufaktur itu kan supply dan demand saja. Dan terakhir adalah kita sendiri, gaya hidup kita. Kalau kita memang tidak berniat untuk menambah emisi yang ada sekarang, tentunya kita bisa atasi itu dengan baik. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk Dr. Priyarto Nurlanta, Deputi Pengembangan RCCC Universitas Indonesia. Dan bersama kita juga sudah hadir Profesor Dr. Sutanto Suhodo, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi. Hadir mewakili Pak Wagub yang pada kesempatan kali ini nggak bisa hadir ya Pak ya. Pak Wagub, Pak Basuki Cahayapurnama. Waktu pertama kali, ini cerita sedikit, waktu pertama kali dihubungi oleh Mas Berli, dikatakan Pak Ahok yang akan hadir, saya udah agak gemeter Pak, takut dimarahin. Kalau diupload ke YouTube biasanya yang dimaki malah wartawannya Pak. Tadinya kalau Pak Ahok datang gantian saya mau marahin, tapi nggak datang. Pak Sutanto Suhodo, kami persilakan. 10 menit Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Anda nggak marahin saya karena nggak ada Ahok. Baik, saya sebetulnya punya slides, itu ada 39 lembar. Tapi kalau 10 menit rasanya mungkin nggak cukup, tapi tolong mungkin di show aja. Kalau saya itu mungkin tiap lembar bisa 15 detik. Baik, mungkin saya melihat dari berbagai aspek, tapi memang kalau kita lihat urusan lingkungan, urusan transportasi dan lain sebagainya, memang ujung-ujungnya pasti kita bilang bahwa transportasi ini biang keroknya gitu. Kita juga udah melihat bahwa paling tidak untuk Jakarta sendiri penyumbang terbesar daripada emisi ini sebetulnya adalah memang dari sektor transportasi. Ya, jadi lebih banyak memang sektor ini menyumbangkan emisi sehingga tidak ramah lingkungan. Karena kita punya kebijakan lain untuk industri dan lain-lain. Yang kedua sebetulnya rumah tangga, household juga penyumbang emisi yang cukup besar. Tapi yang pasti industri kita pastikan tidak, karena memang kebijakan Pemprov DKI adalah kita akan membangun industri yang ramah lingkungan, hanya mengizinkan pembangunan industri yang ramah lingkungan, ya, padat modal daripada padat karya, dan tentunya yang terakhir adalah harusnya lebih kepada industri yang high-tech. Nah, kembali ke urusan transportasi, barangkali justru yang paling fundamental adalah bahwa kita seringkali melihat hanya sektor transportasinya. Kita lupa bahwa transportasi itu sebetulnya representasi daripada berbagai masalah, ya, masalah energi, masalah kependudukan dan lain sebagainya. Yang pasti Jakarta memang masih belum mampu menghentikan adanya perpindahan penduduk atau in-migration, jadi yang masuk ke DKI. Walaupun barangkali saat ini tidak banyak juga yang akan in-migrate masuk ke Jakarta, tinggal di Jakarta, tapi mereka sudah mulai lebih banyak kemudian berdomisili di pinggiran kota. Kita punya Bodetabek. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan kegiatan sebenarnya di DKI. Nah, dari situasi seperti ini kita bisa membayangkan sebetulnya semakin banyak sebetulnya representasi daripada sosial ekonomi tadi adalah transportasinya sendiri, ya, karena memang secara spasial mereka harus melakukan aktivitas sosial ekonomi itu, ya, dari tempat tinggalnya dan membutuhkan transportasi. Jakarta punya penduduk sekitar 9,6 juta. Tapi kalau kita lihat itu penduduk sebetulnya night population. Jadi kalau kita bilang dia di population, dia akan berkisar sekitar 12 juta. Belum lagi tadi kita ngomong yang Bodetabek. Saya kira Jabodetabek sekarang itu memiliki sekitar 28 juta penduduk. Jadi sudah metropolis sesungguhnya. Nah, dari sekian banyak penduduk tadi, ini muncul perjalanan manusia yang jumlahnya, saya katakan perjalanan manusia, itu sekitar 22 juta perjalanan setiap harinya terjadi di DKI. Ya. Nah, kalau kemudian kita kait-kaitkan dengan angkutan umum, barangkali saya harus mengatakan bahwa dulu barangkali waktu kita bicara di tahun 2000 awal, kita mungkin masih memiliki 60% dari perjalanan manusia tadi itu menggunakan public transport. Ya, sisanya kendaraan pribadi, apakah itu roda 2, roda 4. Bagaimana keadaan saat ini? Keadaan saat ini barangkali kita sudah losing, waktu itu sekitar 54%. Kita losing sekitar 30% dari
pengguna angkutan umum tadi masuk ke kendaraan pribadi sebetulnya, ya. Sehingga kalau kita hitung, ya, catatan kita barangkali jumlah kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 ini sudah mencapai 8 juta lebih, bahkan mungkin 9 juta lebih. Jadi bisa dibayangkan bahwa kebanyakan dari mereka ini ternyata sudah beralih ke angkutan pribadi, ya. Mungkin saat ini kita punya 24-26% pengguna angkutan umum. Jadi kalau mungkin teman-teman sering melihat di jalan banyak sekali angkutan umum, tapi lihat juga bahkan pada jam sibuk angkutan umum tadi okupansinya rendah, banyak kosong. Ya. Jadi ini peralihan tadi saya kira juga sangat serius karena kelihatannya memang suatu fenomena penggunaan sepeda motor ini luar biasa. Pasti kita semua tahu kenapa, karena murah, ya, perizinannya juga mudah. Biaya operasionalnya murah karena memang sangat irit, ya, 1 liter dia bisa jalan 20-40 km, ya, dan seterusnya, ya, fleksibel di dalam traffic bahkan. Kalau saya melihat kepada survei yang pernah dilakukan, kebetulan mahasiswa kami juga, ini penggunaan daripada sepeda motor tidak bisa digantikan dengan angkutan umum selama kendaraan yang namanya sepeda motor tadi sangat murah di dalam operasional. Jadi kalau kita punya spending, ya, barangkali kita bandingkan menggunakan sepeda motor atau angkutan umum, maka naik angkutan pribadi yang namanya sepeda motor itu biayanya cuma separuh daripada angkutan umum yang paling murah yang namanya bus tadi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kita memberikan opsi kepada mereka, ya, karena transportation is the ultimate choice, ya, bahwa orang tuh memilih berdasarkan kemampuannya, semua privilege dia, apakah lebih nyaman, lebih murah, gengsi dan lain sebagainya ada di situ. Tapi kenyataan di lapangan kita melihat pertumbuhan sepeda motor tadi tetap berkisar 1.000 unit bahkan lebih, ya, per harinya. Roda 4-nya tumbuh juga, ya, walaupun hanya sekitar 300 unit per hari. Jadi bisa bayangkan pertumbuhan tadi yang begitu eksplosif, ya, itu dari sisi demand, tapi dari sisi supply kita tidak banyak bisa membangun yang namanya infrastruktur jalan, ya. Barangkali pertumbuhannya kalau saya sebut 0,01% per tahun itu juga terlalu banyak. Jadi saya bisa mengatakan bahwa si demand tumbuh dengan angka sekitar 10% per tahun, si supply tumbuh hanya sekitar 0,01%. Jadi kapan bisa selesai nih masalah, ya, kalau kita tidak melakukan intervensi di dalam supply demand tadi. Nah, tentunya Pemprov membuat suatu master plan, membuat blueprint juga di dalam resolusi permasalahan seperti ini. Yang saya ingin persingkat aja, PTM itu sebenarnya 3, pola transportasi makro yang kita buat sejak tahun 2002-2004, itu cuma 3 kok yang kita lakukan, ya. Kita melakukan apa yang disebut dengan pembangunan public transport, ya. Kita juga melakukan pembangunan infrastruktur jalan karena masih rendah, rasionya masih sekitar 6,4%, dan bahkan juga kita tetap melakukan optimasi penggunaan infrastruktur yang ada. Makanya ada traffic management dan lain sebagainya. Oke, saya punya waktu tinggal 3 menit katanya. Jadi kalau saya mau dipertanyakan mengenai angkutan umum, kita bahkan sebelum BBM naik sudah membangun angkutan umum. Tidak mudah. Karena apa? Hampir barangkali Bu Eka nanti bisa koreksi saya, lebih dari 90% kali angkutan umum di Jakarta dioperasikan oleh swasta, ya Mbak, ya. Selebihnya private, selebihnya oleh government. Jadi bisa dibayangkan bahwa di public domain seperti ini yang lebih diatur oleh dikuasai menurut saya, ya, secara kapasitas, tentunya juga kualitas oleh swasta. Jadi memang sangat sulit kalau mau bicara subsidi karena swasta ini tentunya melakukan semua kegiatan pelayanan tadi juga berhitung, ya, bahwa dia harus untung dan lain sebagainya, ya, sehingga banyak muncul komplikasi yang lain, ya, depresiasi yang tidak dihitung, ya, bahwa ada Metro Mini yang sudah mestinya beroperasi cuma 5-7 tahun, barangkali udah 10 tahun beroperasi terus. Dampak emisinya juga semakin lebih jelek lagi. Kita ingin remajakan juga setengah mati, ya, karena itu terkait dengan izin trayek, bukan izin kendaraan tapi izin trayek dan seterusnya. Jadi intinya angkutan umum kita harus bangun,
ya. Semahal apapun rasanya ini harus kita bangun, dan ini juga tentunya tidak bisa membebankan pihak swasta karena ini adalah public domain yang tetap harus diselesaikan oleh pemerintah. Kita membangun MRT, ya, kita membangun BRT, Bus Rapid Transit atau yang kita kenal dengan Transjakarta. Kita udah punya 12 koridor menuju ke 15 koridor. Kita kembali lagi ke kepemimpinan yang baru menghidupkan bagaimana segera kita membangun monorail. Ya, saya kira di pusat juga sudah mulai melakukan revitalisasi terhadap kereta api dan lain sebagainya. Tujuannya satu, kita melakukan konversi daripada angkutan umum yang sifatnya mungkin lebih bersifat kecil-kecilan, ya, angkot, ojek, ya, atau yang lain-lain, kemudian menjadi lebih high capacity. Ya, mungkin angkot-angkot tadi harus sudah mulai di-convert ke dalam angkutan yang berkapasitas sedang, ya, bus sedang dan bus besar dan seterusnya. Jadi ini kita lakukan, bahkan ada terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan bersamaan dengan bagaimana kita mengoptimasikan penggunaan daripada angkutan umum bersamaan dengan implikasi daripada traffic management. Ya, bahwa kita ingin menuju pada konsep-konsep congestion pricing atau yang kita kenal semua dengan ERP, tapi kita lakukan itulah di tempat-tempat di mana koridor-koridor daripada pelayanan angkutan publiknya sudah baik. Jadi itu adalah salah satu upaya-upaya, walaupun kita tahu tidak mudah mengubah mindset, atau apalagi dengan kompetisi yang tidak berimbang, ya, kemudahan pemilikan sepeda motor dan lain sebagainya. Ini sangat membuat komplikasi tadi menjadi lebih tinggi dan sangat sulit kita lakukan. Sehingga bukannya kita cengeng, rasanya tidak cukup apa yang kita lakukan di DKI oleh Pemprov DKI sendiri. Ini kita butuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Makanya kemudian muncul kebijakan BBM yang kemarin dilontarkan oleh Wakil Gubernur, bahwa bagaimana kalau kita putus dengan urusan subsidi BBM, tapi kemudian kita bisa melakukan sendiri bagaimana pengoperasian atau subsidi itu kita ambil kemudian untuk kita sumbangkan kepada angkutan umum dan seterusnya. Jadi secara makro seperti itu, walaupun kita tahu di dalam komplikasi implementasinya tidak mudah. Tadi bisik-bisik dengan Pak Irfa, rasanya banyak hal yang mungkin bisa kita bicarakan karena kebijakan-kebijakan seperti itu tentunya harus implementable dan politically acceptable. Ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Prof. Sutanto. Ya. Bersama kita juga sudah hadir di sini Bapak Irfa Amri PhD, Kepala Pusat Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dari Kementerian Keuangan. Waktu, silakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian dan juga rekan-rekan para pembicara. Saya banyak terbantu oleh para pembicara terdahulu, khususnya Pak Lawrence. Jadi kami nggak akan banyak menyinggung terkait dengan APBN, tapi mungkin sekilas kami akan sampaikan. Mungkin kalau bisa langsung ke slide 3, menunjukkan bahwasannya kebijakan fiskal kita di tahun 2014 itu kita itu 4 pro sebenarnya, 4 pilar pembangunan tetap relevan, termasuk yang menjadi fokus kami adalah pro environment. 3 pro lainnya memang menjadi dominan, apalagi dengan pelambatan ekonomi saat ini dengan dampaknya peningkatan kemiskinan, kemudian juga peningkatan pengangguran. Memang ini menjadi fokus utama pemerintah, termasuk juga bagaimana mempertahankan tadi yang Pak Lawrence singgung, pertumbuhan sekitar 6%. Tapi yang jelas environment tetap ada di sana, dan ini juga terkait juga dengan tema daripada dialog kita. Slide selanjutnya, saya sedikit saja singgung slide 4, di mana memang tadi Pak Lawrence sudah singgung juga terkait dengan defisit anggaran. Ini memang kendala kita, karena sebenarnya apakah ini adalah strategi, apakah kita mau fokus pada sesuatu dengan berutang, ataukah kita tetap mempertahankan utang yang sustainable. Ini yang menyebabkan kita defisit anggaran kita batasi ke angka 1,5%. Ini juga merupakan kekuatan Indonesia. Kenapa Indonesia itu cukup sustainable di dalam krisis? Ini adalah karena kita tidak pernah mau punya defisit lebih daripada 2,5%. Itu diatur dalam undang-undang kita. Nah, jadi ini juga sebenarnya menyebabkan fiscal space kita juga menjadi berkurang karena banyaknya kebutuhan atau pengeluaran yang harus dipenuhi.
Sisi lain di sana jelas fokusnya adalah seperti walaupun kita ada defisit anggaran, tapi infrastruktur tetap menjadi prioritas. Kemudian dalam hal mengendalikan keseimbangan primer, kita juga mencoba untuk meningkatkan kualitas belanja.